Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جمع جمع رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk diuji, sebagaimana firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Demikian juga dengan firman-Nya, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja setelah mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui mana orang-orang yang benar keimanannya dan mana yang tidak di dalam keimanannya. Oleh karena itu, ujian dalam kehidupan adalah suatu keniscayaan. Tidak mungkin seseorang hidup tanpa mengalami ujian. Hakikat hidup manusia adalah berpindah dari satu ujian ke ujian berikutnya. Banyak orang yang tatkala menghadapi ujian, mereka mencari solusi. Dan di antara solusi terbaik menghadapi ujian adalah bersabar, yaitu kesabaran yang diiringi dengan usaha untuk lepas dari permasalahan. Dan bersabar dengan kesabaran yang baik adalah solusi yang terbaik, karena pada kesabaran itu sendiri terdapat pertolongan dan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr." Ketahuilah sesungguhnya keberhasilan itu datang bersama kesabaran. Tapi dalam banyak kesempatan
justru kesabaran ini dilupakan oleh orang-orang yang menghadapi masalah. Padahal kesabaran adalah tindakan pertama yang harus dilakukan. Saat dia bersabar dan menyabarkan dirinya, di saat itulah pertolongan Allah akan datang dan solusi dari Allah dari arah yang tidak ia sangka akan didapatkan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak mungkin Allah akan membiarkan orang-orang yang dicintainya mengalami kebinasaan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, wa ma dha'fu wa mastakanu. Allahu yuhibbus sabirin." Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ayat ini menegaskan alur datangnya pertolongan, solusi dan keberhasilan seseorang dengan masalah apapun yang ia hadapi. Pertama, seseorang harus sabar. Setelah ia sabar, Allah akan mencintainya, dan saat Allah mencintainya, dialah yang akan mencarikan solusi terbaik atas masalah yang dihadapi hamba tersebut. Pertolongan, solusi dari masalah dan keberhasilan itu tidak selalu berkaitan dengan sumber daya yang kita miliki, uang, relasi, kecerdasan, maupun jumlah kita. Ada faktor-faktor eksternal yang Allah tetapkan yang menurut pandangan manusia tidak berhubungan langsung dengan masalah atau solusi. Seperti tatkala Allah mengisahkan tentang lemahnya kekuatan Talut dibandingkan dengan Jalut, tapi kemenangan justru berada di pihak yang sumber dayanya lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudihi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin." Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Artinya, tatkala Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah siap menolong mereka. Inilah yang disebut dengan ma'iyal khassah, kebersamaan yang spesial. Karena Allah itu selalu bersama makhluk-makhluknya, mengawasi mereka, mengetahui tindak dan perbuatan mereka. Tapi dengan orang-orang yang sabar, Allah menyebutkan penegasan ada kebersamaan yang spesial, kebersamaan yang memberikan penguat dan pertolongan. Kalau Allah sudah bersama orang tersebut dengan kebersamaan yang spesial, maka pasti pertolongan Allah akan segera datang. Ayat ini semakin menegaskan kepada kita tentang pentingnya kesabaran. Dan kesabaran adalah usaha pertama sebelum usaha lainnya. Semakin kuat kesabaran, semakin dekat solusi, pertolongan, keberhasilan dan kemenangan. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal khutbah, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr." Ketahuilah, sesungguhnya keberhasilan itu datang bersama kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميهان، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله أكبر. أقيموا